Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi mukammal kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kebaikan, dan semoga Allah mempermudah segala urusan kita, Allah menerima segala ibadah kita, dan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita semua telah diterima menjadi hamba Allah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala apa yang Allah titipkan kepada kita sampai detik ini. Ini bukti bahwa Allah sayang kepada kita. Ini bukti Allah menginginkan kebaikan atas kehidupan kita. Tidak mungkin Allah memberikan suatu keadaan kepada kita kecuali keadaan itu ingin memperbaiki kehidupan kita. Maka pada subuh hari ini Allah berikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ternyata kadang-kadang kita sehat tapi tidak sempat. Sebaliknya kadang kita sempat tapi tidak sehat. Ternyata Masya Allah, Allah karuniakan kesehatan, kesempatan, sehingga kita betul-betul dapat menikmati nikmatnya subuh pada kesempatan ini dengan sholat subuh berjamaah, dengan kemudian belajar bersama, mengingat bahwa ternyata hidup di dunia ini hanyalah sekedar perjalanan. Life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan innalillah. Kita datang dari Allah dan akan berpulang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Betullah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatnya kehidupan itu bagi hamba itu terletak di umurnya, terletak di awal doinya. Maka ingin saya sampaikan, orang yang paling bahagia hidupnya adalah mereka yang memulai aktivitas harinya dengan subuh hari. Dia bangun, mengawali dengan sholat malam, menambah dengan zikir, lalu kemudian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka inilah yang sedang dibangun spiritual di dalam dirinya, sehingga orang-orang seperti ini ketika menjalani rutinitas sehari, maka pasti Allah berikan kebaikan dari setiap langkahnya, dari setiap apa yang dia lakukan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang perlu kita syukuri. Artinya Allah masih berikan kesempatan nikmat hidup kepada kita. Tadi saya berbincang sama beliau, ada keluarga besar kita yang baru saja dipanggil oleh Allah. Artinya kematian itu tidak pernah mau memandang sakitkan kau, sehatkan kau, tuakan kau, mudahkan kau. Tapi kalau sudah tiba masanya, kita akan berpulang menuju Allah. Kita akan sama-sama berpulang menuju Allah.
Lihat ketika peristiwa Ramadan kemarin, luar biasa. Orang ingin pulang ke kampung halamannya, beli tiket, macam-macam yang dibeli tiket. Kadang tidak dapat tiket kapal, pesawat, beli tiket kapal, atau bahkan lain sebagainya. Tapi ada yang lebih menarik, semakin mahal tiket yang dibeli, itu semakin ketat pemeriksaannya. Artinya semakin mahal, semakin lama, semakin banyak yang kita ambil di dunia ini, itu semakin ketat pula pemeriksaannya nanti di yaumil akhir. Tapi ketika coba kita cek, ketika masuk pemeriksaan itu, semuanya diperiksa, yang tersisa hanyalah tiket. Begitu juga nanti di alam barzakh, semuanya kita diperiksa. Apa yang menjadi barang bawaan kita dari dunia ini, semuanya akan diperiksa. Yang tersisa apa? Hanya identitas sudah hamba kita. Hari ini kita menjadi hambanya dunia atau menjadi hambanya Allah. Hari ini kita menjadi hambanya kuasa, hambanya jabatan, hambanya harta, ataukah hambanya Allah? Bukankah Allah memberikan satu statement di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak pernah aku ciptakan sekelompok jin dan manusia kecuali hanya sekedar beribadah kepadaku. Maka oleh sebab itu kita syukuri segala nikmat hidup ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kadang-kala kita mau bersyukur kalau nikmat itu sudah hilang, Pak. Contoh, kita baru merasakan nikmatnya kaki kalau sudah sakit. Kita baru merasakan nikmatnya mata itu kalau sudah sakit mata kita. Kita baru merasakan nikmatnya mendengar kalau sudah sakit telinga kita. Jangan sampai nikmat itu hilang baru kita mau bersyukur. Syukur yang ada sehingga kita menjadi manusia yang senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi panutan kita, menjadi teladan kita. Nabi itu pernah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasul, kau ini kan sudah maksud dijaga dari segala kemaksiatan. Engkau ini sudah makmur bil jannah. Engkau ini sudah dijamin surga oleh Allah. Kenapa engkau masih zikir sepanjang malam? Kemudian di riwayat disebutkan beristighfar sampai 70 kali semalam, atau di riwayat lain 100 kali dalam semalam. Padahal engkau ini kan Rasul, engkau ini sudah dijamin surga oleh Allah. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sederhana, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku gak boleh menjadi hamba yang berterima kasih? Apakah aku gak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sudah sampai pada tahap level berterima kasih kepada Allah. Syukur itu kan terima kasih. Kalau diadopsi bahasa Indonesia ya terima kasih, habis terima jangan lupa nasi. Nah itu kita kan terima nikmat dari Allah. Maka ayo banyak memberi, banyak berbagi. Orang yang paling bahagia hidupnya adalah mereka yang mengurangi harapannya, lalu kemudian lebih banyak memberikan. Karena kebahagiaan itu bukan seberapa banyak yang kita terima, tapi seberapa banyak yang kita beri. Lihat orang-orang yang suka memberi, itu dihidupkan spiritual dalam dirinya, dihidupkan kebahagiaan hatinya, diberikan ketenangan, bukan lagi kesenangan, tapi ketenangan. Ketenangan itu levelnya itu pada puncak level spiritual seseorang. Dia bisa berdamai dengan sebuah masalah, dia bisa berdamai dengan segala keadaan, karena dia yakin inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan yang datang pasti ada kemudahan. Apa yang dianggap orang-orang bertakwa itu anggapannya seperti ini. Kalau hari ini dapat usri, berarti besok yusranya. Kalau bulan ini usrinya, maka bulan depan pasti yusranya. Atau bahkan kekuatan level terbesar itu ketika hari ini mendapatkan usrinya, maka bersama dengan itu
pasti datang yusranya. Yakin, makanya bahasanya itu menggunakan kata maaf, bukan setelah, tapi maaf bersama dengan kesulitan. Ujian yang datangkan kepadamu itu ada hikmah yang luar besar yang tidak pernah engkau kira-kira datangnya. Maka insya Allah biar dapat berkahnya juga kita sambil baca kitab dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau salah satu pengarang kitab besar daripada kitab Al-Hikam, kitab hikmah. Hikam itu jamaknya hikmatun, hikmatani, hikam, yang kemudian kitab ini menjelaskan banyak hikmah yang arahnya itu memperbaiki hati, pola hati kita. Kalau ibarat seperti ini, kita itu datang dari dalam sebuah restoran, tempatnya makanannya sudah enak, bahkan paling enak di kampung itu, di tempat itu. Tapi ketika tempatnya kotor, kira-kira enak makan nggak Pak? Enak nih, makanannya enak, tapi tempatnya yang kotor, kira-kira enak makan nggak? Gak enak makan. Kenapa? Tempatnya yang kotor. Begitu juga kondisi kita hari ini. Banyak orang yang sholatnya banyak, kemudian puasanya banyak, ternyata tempatnya di sini tuh kotor. Seringkali banyak kedengkian, kesombongan, ujub, turunan-turunan lainnya. Maka sholat yang tadi itu tidak memberikan pengaruh apa-apa karena tempatnya yang kotor. Maka sederhananya apa? Setiap kita mau mulai sesuatu, banyak-banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim. Setelah melakukan sesuatu, astagfirullahaladzim. Bukankah ayat dalam Al-Quran surat Nuh itu disebutkan, فَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Coba, Al-Quran itu memberikan nasihat luar biasa kepada kita. Engkau ingin diperluaskan rezekimu, aku astagfirullah, innahu kana ghaffar. Engkau mungkin merasa belum dikaruniai seorang anak, aku astagfirullah, innallaha kana ghafurur rahim. Engkau mungkin merasa sedikit ada permasalahan dalam hidup, aku astagfirullah. Engkau mungkin merasa orang-orang sudah meninggalkan, tidak ada yang menghargai diri, astagfirullah. Maka efeknya itu tidak hanya sekedar memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita, tapi efeknya nanti sampai ke akhirat itu orang-orang yang senantiasa suka membersihkan qalbu kita. Makanya Imam Muhammad Al-Ghazali, beliau banyak karangan-karangan besarnya yang diperbaharui itu adalah qalbu, yang dibersihkan adalah qalbu, sehingga ketika amalan datang, qalbu ini bisa menangkap. Ketika amalan yang kita lakukan, qalbu ini bisa menangkap sinyalnya yang baik. Ibarat sebuah handphone ini bisa menghubungkan ke jaringan itu karena ada chip di dalamnya, kartu warna kuningnya itu. Nah, itu chipnya itu. Kalau kartu itu tergores, kuningnya itu tergores, HP ini tidak bisa nyambung di jaringan, tidak ada jaringannya, tapi hidup. Nah, ada orang seperti itu, badannya hidup, tapi hatinya bermasalah, banyak goresan-goresan besar, sehingga dia tidak bisa lost connection with Allah. Dia lepas koneksinya dengan Allah, lepas koneksinya. Kenapa? Karena ada goresan-goresan yang di dalam hatinya penuh dengan dosa dan lain sebagainya. Level berikutnya, ada orang yang kemudian mirip dengan handphone ini, tapi kondisinya dia tidak tergores, hanya belum diisi pulsa, masa tenggang. Kan nggak bisa dipakai telepon kan kalau masa tenggang.
Caranya apa? Isi pulsa. Nah, ada orang hidup seperti itu, badannya hidup, tapi dia tidak bisa connect kepada Allah karena ibadahnya belum powerful, belum meaningful, belum memaknai, belum begitu memahami dari segala ibadah, sehingga tolak ukur yang dia lakukan ini belum nyampe ke Allah. Isinya caranya bagaimana? Dekati Allah, lalu kemudian lakukan segala sesuatu apa yang diperintah. Itulah cara mengisi pulsa. Nah, hari ini kita sedang cek bersama mengisi pulsa keimanan kita. Terjadi iman. Kita harus memperbaharui. Maka apa yang pertama, setiap yang kita lakukan adalah ayo perbaiki niat kita. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dihitung dengan niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Karena segala sesuatu akan diperoleh dengan apa yang diniatkan. Kalau hari ini kita niat bukan untuk Allah, pasti banyak kecewanya. Karena orang yang paling banyak kecewanya, banyak sakit hatinya, itu adalah mereka yang menyandarkan tujuannya bukan kepada Allah, tapi tujuannya kepada manusia. Bahkan orang-orang seperti ini adalah mereka yang banyak rapuh hatinya. Dia suka mencari penghargaan di mata manusia. Apa biasanya kalimat? Ini kalau bukan saya yang melakukan, gak mungkin bisa seperti ini. Ini kalau bukan karena usaha saya, jalan ini gak bisa seperti ini, masjid ini gak bisa seperti ini. Oh, dia lupa. Dia adalah kemampuan kita dalam kehidupan ini kecuali Allah yang memampukan kita. Bukankah itu kalimatnya? La haula wala quwwata illa billah. Maka lihat orang-orang seperti ini, ketika ia menganggap dirinya yang bisa, saat tidak ada yang menghargai usahanya, dia takut, dia kecewa, dia tidak mau mengerjakan lagi. Makanya orang yang matang secara spiritual, mereka yang tidak lagi mengurus keluar, tapi dia yang mengurus ke dalam. Karena kita tidak pernah dituntut untuk lebih baik dari orang lain. Kita tidak pernah dituntut untuk lebih baik dari kawan kita. Kita itu dituntut untuk lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Ini yang penting. Kita itu dituntut untuk menjadi lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Sebelumnya yang kemarin, bukan kepada kawan kita, sahabat kita, enggak. Maka bahasa Allah di dalam Al-Quran itu kalau ditafsirkan gitu, engkau taat saja sama saya, nanti saya penuhi, saya urus segala urusan. Analoginya begini, ada sebuah perusahaan itu menyampaikan manajernya atau direkturnya menyampaikan kepada bawahannya, kamu cukup taat saja, kerja saja yang serius, nanti aku penuhi kebutuhan. Kira-kira karyawan itu serius kan kerja? Serius kan? Karena apa yang disampaikan oleh direktur, saya akan penuhi kebutuhan keluarga, cukup kok serius saja. Nah, Allah tuh berkalam seperti itu sama kita. Hambaku, kau cukup taat sama aku, nanti segala kehidupan itu aku yang memenuhi, aku yang akan memenuhi segala kebutuhan. Nah, Allah tuh sudah berkalam kepada kita melalui segala firasat yang datang kepada kita. Maka ayo tangkap sinyal-sinyal itu sehingga kita menjadi hamba Allah yang telah diterima di sisinya. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Athaillah, man lam yashkuri ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad uqida bi Allah. Man lam yashkuri ni'am, siapa yang tidak bersyukur atas nikmat, faqad ta'arrada li zawaliha, maka sesungguhnya ia itu sudah terlepas dari nikmat itu sendiri. Coba, ketika ada seorang hamba yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah datangkan kepadanya, efeknya dia sudah terlepas sebenarnya daripada nikmat itu. Artinya kan dia bukan syukur lagi yang dia dapatkan. Apa yang kemudian kondisi yang sering dirasakan orang-orang seperti ini? Dia tidak lagi melihat apa yang didatangkan kepada dirinya, tapi dia melihat apa yang didatangkan kepada orang lain. Nah, ini efeknya ketika tetangganya pergi haji, dia yang setel gitu kan. Ketika tetangganya beli kompor gas, dia yang kepanasan. Ketika tetangganya beli mobil, dia beli motor, pusing. Karena yang dilihat adalah ukuran orang lain, standar orang lain.
Padahal enggak. Mungkin kita pernah mendengar satu analogi begini. Ada seorang anak bersama ayahnya naik di atas Lamborghini di pesawahan. Nikmat tuh, ada saung-saung, ada seorang dia melihat ada seorang anak, bapak, ibu itu sedang makan di saung. Lalu dia melewati satu jalanan yang melewati persawahan itu. Apa yang disampaikan sama anaknya? Nah, enak ya keluarga seperti itu. Habis kerja di sawah, kumpul-kumpul di sawah, makan bareng. Gak seperti kita sibuk kerja. Jangan di sisi lain yang sedang makan di sawah itu apa yang disampaikan? Nah, enak ya kalau kita punya mobil seperti itu, kita bisa jalan-jalan kemana. Artinya adalah apa yang kita inginkan orang lain itu juga ingin seperti kita. Maka ayo syukuri apa yang Allah datangkan kepada kita. Jangan sampai kita terlepas daripada syukur itu sendiri. Waman syakara faqad dalam Allah. Lalu kemudian siapa yang bersyukur atas nikmat itu, maka sesungguhnya itu sudah diikat oleh syukur itu sendiri. Level seorang hamba itu levelnya bukan lagi pada level dia suka meminta, tapi levelnya dia sudah sampai pada tahap bersyukur. Makanya sholat itu mengajarkan 5:1. 5-nya syukur, 1-nya minta. Kita cek dari takbir pertama itu Allahu Akbar. Ini kan memuji ya. Syukur itu kan memuji. Allahu Akbar. Duhai Allah, Kau zat yang maha besar. Makanya nikmat itu saat kita angkat tangan, kata para ulama, coba kau nikmati setiap yang kau baca, maka itu pasti memberikan efek setelah kau sholat dan akan menjaga engkau menuju sholat berikutnya. Pemaknaan pertama itu hadir pada Allah Akbar. Duhai zat yang maha besar. Maknanya coba, seringkali kita ini merasa lebih besar, merasa jumawa, merasa kita memiliki sesuatu. Padahal ada yang lebih besar daripada kita, yaitu Allah. Atau bayangkan, atau agar saat kita kemudian mengucapkan Allah Akbar, punya masalah yang besar, lalu saat menyebut nama Allah Akbar, ternyata duhai Allah, yang hari ini aku anggap masalahku besar, ternyata engkau lebih besar daripada masalah. Maka mengalir semuanya kepada Allah. Nah, ini kan syukur yang pertama. Bersyukur dengan menyebut nama Allahu Akbar, ini akan memberikan kebesaran dalam hati kita, memberikan kenikmatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nikmat Allahu Akbar ini kalau sudah sampai dalam kalbu kita, ini luar biasa. Yang kita akan lakukan adalah sesuatu yang kita melakukan, sistemnya namanya by surrender, berpasrah dengan penuh keindahan, ketakwaan pada Allah. Setelah takbir ini yang pertama, saya sebut tadi 5:1, 5-nya syukur, 1-nya minta. Lalu kemudian setelah takbir kita terlupa, yang kita baca apa? Kita dulu minta ya, kita masih bersyukur. Subhana rabbiyal azim bihamdi. Itu kan puji. Duhai Allah, zat yang maha agung, yang paling pantas dia puji. Coba, ada hadis qudsi. Hadis qudsi ini kalau dikaji dalam kitab Mustalahul Hadis, hadis qudsi ini hadis yang sangatnya mutawatir. Sangat mutawatir ini adalah sangat yang hampir mirip dengan statusnya Al-Quran. Ini namanya mutawatir. Hadis qudsi ini biasanya ancamannya lebih keras dibanding dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran biasanya bunyinya namu adzabun alim, Allah memiliki adab yang pedih dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam hadis qudsi itu ancamannya agak levelnya naik sedikit bahasanya. Contoh, aku itu punya 2 nikmat, punya 2 sifat dari Allah. Yang pertama adalah al-kibriya'u ridani, kesombongan itu adalah selendang. Wal azamatu izari, keagungan itu adalah sarungku, pakaianku.
Faman naza'a biwahidan minhuma, siapa yang berani mengambil salah satu di antaranya, fadzaktuhu binnar, aku campakkan ia ke dalam api neraka. Ada dua sifat. Sifat ini ternyata punyanya Allah. Al-kibriya, merasa memiliki keagungan, kesombongan, dan wal-azamati, ya keagungan tadi ada dua itu, kesombongan dan keagungan. Ini yang boleh memiliki hanya Allah. Tapi kalau ada satu orang yang memiliki, aku campakkan ia ke dalam api neraka. Terbukti itu. Apa yang buktinya? Contoh Fir'aun ini 40 tahun itu tak pernah pusing. Tak pernah pusing, dalam dunia itu tak pernah pusing. Lagi kita tidak pusing. Mikirin hal-hal yang lain. Dan Fir'aun itu tidak pernah pusing. Saking tidak pernah pusingnya, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran surah An-Nazi'at, faqala ana rabbukumul a'la. Musa, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Bahkan sungai Nil itu mengalir daripada bawah kaki. Itu kata Fir'aun. Tapi ada terjadi di ujung akhir kehidupannya, ditenggelamkan di laut merah. Qalu Sa'labah, dan masih banyak yang menjadi contoh-contoh ibrah dalam kehidupan kita, bahwa orang-orang yang merasa agung, yang kemudian merasa bahwa itu adalah miliknya, keaguannya lebih tinggi, keegoannya lebih tinggi, itu pasti diberikan satu adab yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mau nikmati Subhana Rabbiyal Azim, bahkan rasakan saat kita ruku itu dosa-dosa kita itu berguguran dari mudah-mudah kita. Nah, itu nikmatnya. Dua, yang ketiga, saat sujud, inilah kemudian posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah saat dia sujud. Maka pada saat sujud terakhir, banyaklah meminta kepada Allah dengan permintaan yang terbaik, karena itu adalah posisi terbaik di sisi Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau dibaca yang lain juga Subhana rabbiyal a'la. Sederhananya kalimat ini bukan meminta sih, tapi masih memuji Allah. Makanya tadi saya sampaikan, syukur itu bukan sebuah permintaan lagi, tapi sudah sampai pada tahap memuji Allah. Apa disampaikan? Duhai Allah, Engkau yang zat yang maha tinggi, a'la, itu menggunakan isim tafdhil. Duhai Allah, zat yang maha tinggi, maafkan aku ya Allah yang selama ini sering merasa tinggi. Ternyata Engkau zat yang maha tinggi. Saat kita sujud itu, maka Masya Allah, luar biasa. Bahkan setelah sujud barulah kita duduk kembali. Tiga. Kemudian saat kita sujud, apa yang kita baca? Kalau tadi terlewat ada sami Allahu liman hamidah. Sebelum sujud, sami Allahu liman hamidah ini adalah bentuk kita memuji Allah. Duhai Allah, Engkau zat yang paling pantas aku puji. Gak ada satupun yang bisa aku puji, gak ada satupun yang bisa memberikan kebahagiaan, yang memberikan kehidupan kepada aku hari ini kecuali Engkau. Itu maknanya. Kalau kemudian empat, yang berikutnya itu saat kemudian duduk di antara dua sujud, inilah baru meminta. Kalau yang lain tadi bersyukur saja, ini waktunya meminta. Apa yang diminta? Rabbil firli. Apa doanya di antara dua sujud, Pak? Wajibuni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'amini, wa'fu'ani. Kita meminta satu permintaan, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Itu kan permintaan. Rabbil firli, warhamni. Yang kita minta selama ini, duhai Allah, ampuni aku. Itu kan kita minta dalam salat. Rabbil firli, ya Allah, ampuni aku. Dari awal kita nggak minta apa-apa sama Allah. Kita cuma senantiasa menjadi Allah Akbar, Sallallahu liman hamidah, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la. Baru nih kita minta ini Rabbil firli. Nikmatnya bisa membaca. Makanya sholat itu memberikan efek kebaikan kalau tumaninanya pas. Bahkan saat dari Al-Fatihah, Al-Fatihahnya itu ketika kita nikmati saat membaca satu penggal ayat-ayatnya, itu Allah sedang kemudian membalas bacaan itu. Kalau kita kaji setiap ayatnya, Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memuji kepada Allah. Dan gitu setiap sampai akhir.
Lalu itu kita minta saat di antara dua sujud itu dulu Rabbil Fitri, Duhai Allah ampunnya, warhamni, ya Allah sayangnya, wajiburni, warfa'ni, warsukni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Full itu, full, warsukni, ya Allah berikan aku rezeki. Ini kan yang kita minta setiap hari. Warfa'ni, ya Allah angkat aku ya Allah, angkat derajatku ya Allah. Orang-orang mungkin merendahkan, tapi ketika aku menghadap kepadamu, angkat derajatku terbaik di sisimu. Wahdini, ya Allah berikan aku hidayah. Berikan aku hidayah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan kita hidayah kecuali Allah yang menempatkan hidayah dalam tubuh kita. Tidak ada satupun orang yang memberikan kebahagiaan dalam hidup kecuali Allah yang bisa memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Kebahagiaan itu sendiri. Wa'afini wa'fu'ani, maafkan aku ya Allah kalau selama aku hidup banyak salah, banyak hal-hal yang aku lakukan tidak sesuai dengan kesunahan daripada Rasulmu, yang selalu lepas daripada koridor. Wa'afini wa'fu'ani, maafkan aku ya Allah. Nah itu baru kita minta. Level berikutnya yang kelima, saat tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh shallallahu alaihi wasallam. Itu kan sebuah penghormatan semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian kita salam. Ternyata maknanya hidup itu banyakin syukur, jangan banyakin minta. Kita tuh beda. Terlalu banyak minta, kurang bersyukur. Padahal sholat itu 5:1, 5 syukurnya, 1 mintanya. 5-nya di mana? Saat takbir, kemudian ruku, kemudian iktidal, kemudian duduk di antara 2 sujud, lalu kemudian yang terakhir adalah tahiyat terakhir. Ini 5 syukurnya. Kemudian satunya yang mana? Satunya minta saat duduk di antara 2 sujud. Rabbil fitri warhamni wajiburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'afani. Banyakin bersyukur. Syukur ni'am mujibu dibaqaiha wa ziyadatu minha wa kufraniha wa adamu syukurha mujibu dizawaliha wa infisaliha. Bersyukur atas nikmat itu sendiri menyebabkan nikmat itu semakin bertambah, sedangkan kufur terhadap nikmat itu sendiri menyebabkan hilangnya atau terlepasnya nikmat itu sendiri. Wallahu ta'ala la syakartum la azidannakum. Ini ayat yang powerful banget, Pak. La in syakartum itu huruf qasam. Kalau dalam bahasa Arab itu huruf qasam itu huruf sumpah. La in syakartum, kalau mau bersyukur, kalau kamu mau bersyukur, la azidannakum, ada lagi huruf qasam berikutnya. Aku akan tambah. Kalau kamu punya harta, kamu bersyukur, aku tambah kekayaan. Kalau kamu bersyukur punya kuasa, aku tambah kekuasaan. Kalau kau bersyukur punya usaha, aku tambah usaha. Kalau kau bersyukur punya jabatan, aku tambah jabatan. Kalau kau bersyukur punya istri, aku tambah bahagia. Iya, aku tambah. Itu konsepnya. Lain siapa pun lah dan kalau kau bersyukur, aku akan tambah segala-galanya. Makanya puncak seorang hamba itu bukan lagi saat dia meminta, saat dia bersyukur. Lihat kawan-kawan kita yang setiap dia meminta kepada Allah diterima langsung dijawab oleh Allah. Dia akan berhenti meminta. Apa yang dia lakukan? Cukup bersyukur aja. Ternyata saat dia bersyukur, malah ditambah luar biasa oleh Allah. Karena ini efeknya. Cukup kita bersyukur saja. Syukuri nikmat yang Allah datangkan kepada kita. Allah tambah kenikmatan batin kita. Makanya orang-orang Barat sekarang itu fokusnya meneliti yang namanya inner game dan inner peace. Kedamaian batin dan perjalanan ke dalam diri. Bukan lagi perjalanan keluar diri, tapi perjalanan ke dalam diri. Orang-orang ingin mencari kebahagiaan, ternyata bukan di luar. Kebahagiaan itu tempatnya di dalam diri kita. Ayo cari di dalam diri kita. Ada kebahagiaan yang luar biasa melalui perjalanan yang panjang. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan Allah merubah satu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Ada kawan kami itu ketika dia menjadi seorang pemimpin, apa yang dia sampaikan? Aku ingin merubah kampung ini.
aku ingin merubah komunitas ini, aku ingin merubah tempat ini. Ternyata tidak bisa berubah. Lalu apa yang dia rubah? Yang dia rubah adalah dirinya. Yang awalnya nggak baik menjadi baik, yang awalnya baik menjadi lebih baik. Ternyata ketika dirinya berubah lebih baik, apa yang diminta sebelumnya, apa yang menjadi harapan sebelumnya itu menjadi lebih baik semua. Makanya Pak, kalau ada seorang pemimpin itu menjaga dirinya dengan cara sholat malam. Ini pesan guru kami. Ketika hidup kita selalu menjaga sholat malam, itu sepanjang siang itu dijaga oleh Allah. Kalaupun kita mendapatkan dosa, itu tidak mudah viral kalau sholat malamnya kuat. Tapi kalau sholat malamnya redup, tidak kuat, itu dosa yang kita lakukan itu mudah viral di siang harinya. Maka ketika menjadi seorang suami, menjadi seorang pemimpin, ataupun menjadi hari ini ayo kita kuatkan sholat malam kita. Gak percaya coba cek 40 hari saja kita jaga sholat malam. Lihat efek yang Allah berikan kepada kita. Lihat apa yang Allah kejutkan kepada kita. Ini bukti bahwa sholat malam itu adalah bukti bahwa kita bisa mengatur diri kita sendiri. Hari ini kita suka ingin mengatur keluar, mengatur orang lain, tapi diri kita ini belum bisa kita atur. Salah satu pemimpin terbesar di dinasti Umayyah yang dikala itu tidak ada satu orang miskin pun, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini keturunan langsung dari Sayyidina Umar. Beliau ketika diberikan amanah menjadi seorang khalifah, apa yang disampaikan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pingsan Pak, diberikan amanah menjadi khalifah, pemimpin umat Islam kala itu dengan 3 benua. Beliau pingsan. Setelah terbalut apa yang disampaikan. Kalau sebelumnya raja-raja sebelumnya dikawal oleh ratusan pengawal, saya cukup satu saja. Kalau sebelumnya raja sebelumnya memakai sutra pakaiannya, biarkan saya memakai pakaianku sendiri. Kalau sebelumnya istananya sangat megah, biarkan saya tempat di satu tempat, biarlah istana ini menjadi Baitul Mal. Maka terbukti itu ketika dipimpin oleh orang yang dekat dengan Allah, tidak ada satupun orang yang terlihat miskin pada saat itu, sehingga Baitul Malnya itu full. Ada orang yang mau menginfakkan harta, saya mau berinfak. Apa yang disampaikan? Saya pun mau berinfak. Saya mau bersedekah, saya pun mau bersedekah. Begitu kuatnya dulu, karena kedekatannya dengan Allah. Ternyata yang membuat kita kaya itu bukan sebuah materi, enggak. Yang membuat kaya kita itu adalah ketika hati sudah semakin dekat dengan Allah. Makanya bahasa Al-Quran itu innahu wa aghna wa aqna. Antoninya, kebalikannya kata kaya bukan miskin ternyata. Innahu wa aghna wa aqna. Sesungguhnya yang kaya itu adalah mereka yang cukup, bukan yang miskin. Kebalikannya, aghna wa aqna. Aghna kaya, wa aqna cukup. Ternyata banyak orang yang kaya tapi belum cukup. Maka dia itu belum kaya sebenarnya. Rasa kecukupan itu ada di dalam hati kita. Nah itu kemudian disampaikan, tidak ada satu yang bisa berubah kecuali kita yang berubah diri kita sendiri. Ayo rubah pola pikir kita, rubah hati kita, sehingga kita menjadi manusia yang terbaik. Oke, 3 menit lagi baru kita buka pertanyaan. Saya tambahkan sedikit. Kemudian wasyukru ala thalathati awjah. Syukur itu ternyata ada 3 bentuk. Yang pertama syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kemudian yang kedua syukur bil lisan, yaitu syukur dengan lidah. Yang ketiga syukur bisa dengan jawari, yaitu syukur dengan anggota tubuh kita. Mari kita coba maknai sedikit. Syukur dengan qalbu di sini apa yang disampaikan? Syukur dengan qalbu, syukur dengan qalbu. Ayya'lama an-ni'am kullaha min Allah Ta'ala. Ia menyadari bahwa semua nikmat itu datang dari Allah. Gak ada satupun yang tidak datang dari Allah. Apapun semua datang dari Allah. Apapun yang dilakukan semua datang dari Allah. Jadi saya buka satu pertanyaan begini Pak, sebelum Bapak nanti tanya sama saya. Orang yang bermaksiat di luar sana, apakah
Allah izinkan. Orang yang bermaksiat di sana, ada yang misalnya mohon maaf jadi seorang pencuri atau apa, apakah Allah izinkan? Ya, diizinkan. Betul. Kalau nggak diizinkan, berarti ada Tuhan lain yang mengizinkan, kan gitu. Oh, diizinkan kalau begitu saja, nggak apa-apa berarti. Bermaksud kan diizinkan oleh Allah, kayak gitu. Al-Quran itu berikan satu nasihat, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satupun yang terjadi dalam dunia ini kecuali diizinkan oleh Allah. Hanya saja ada yang Allah izinkan Allah ridho, ada yang Allah izinkan Allah gak ridho. Itu dia. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini gak apa-apa Allah izinkan, tapi Allah itu kasih pilihan. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku berikan dua pilihan, fujuraha wa taqwaha. Kau pilih jalan fujur atau kau pilih jalan takwa. Fujur ini dipakai sama orang banyak, jalan fujur, jalan benar. Padahal kalau fujur sama fujur beda. Fujur dalam orang banyak benar, tapi kalau fujur ini jalannya nggak benar kalau bahasa Arabnya. Wa taqwaha, jalan yang takwa. Diberikan pilihan, maka diizinkan semuanya, betul. Diizinkan oleh Allah, tapi Allah izinkan ada apa? Maka dia ini segala sesuatu datang dari Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan. Lisan ini cara bersyukurnya apa? Ayo banyak-banyakin memuji Allah, banyak-banyakin memuji Allah dalam setiap keadaan. Pastikan lisan kita ini setiap hari menyebut nama Allah. Orang-orang yang berzikir dengan menyebut nama Allah, ia itu mudah terhindar dengan dosa. Bayangkan saat dosa datang, maksiat datang seperti api, dia seperti air yang terus mau pada datang, dia kemudian subhanallah, astagfirullah, itu yang senantiasa dia terdawam dalam lisannya, itu luar biasa. Yang terakhir adalah syukur dengan anggota tubuh kita. Secara sederhana syukur dengan anggota tubuh kita saat mau bangun tidur, apa yang kita ucapkan? Doa sebelum tidur kita tuh baca, lalu kemudian setelah bangun tidur kita tuh baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ucapannya itu sederhana. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menghidupkan aku dari kondisi yang mati. Coba. Ucapan sederhana. Lalu kemudian tubuh ini kita gunakan apa? Mata ini kita gunakan untuk melihat yang baik, telinga kita gunakan untuk mendengar yang baik, kemudian anggota tubuh kita gunakan senantiasa untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo jika ada hal yang perlu didiskusikan atau ada yang perlu ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan apa yang Ustaz sampaikan tentang dalam sholat. Dalam salat itu ada 5 rasa syukur dan 1 perintah. Untuk menikmati salat, maka kita harus memahami apa yang kita baca. Artinya memahami arti apa yang kita baca. Permasalahannya, insya Allah tidak semua kita itu bisa memahami apa yang kita baca. Juga berkaitan dengan pada salah dalam surah An-Nisa atau surah apa yang pokoknya seperti ini. Ya yuhallazina amanu la taqrabu sholat hatta seterusnya. Orang yang beriman jangan mendekati sholat sehingga kamu tidak tahu apa yang kamu baca. Nah ini yang bermasalah. Nah yang sholat juga itu merupakan adalah satu komunikasi antara hamba dengan Tuhan. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah sudah salah, ada 3 ayat milik Allah. Yang pertama misalnya alhamdulillahirrahmanirrahim, situ ada komunikasi antara kita dengan Allah. Ya, artinya Allah memuji, hamba memujiku, maka jawabnya adalah hambaku memuji saya, memujiku. Dan satu ayat di situ berdua.
masalah iya karena dua iya karena sekali baku menyembahku dan kita mau pertolongan, maka Allah akan mengabulkan pertolongan kita. Itulah ayat yang terakhir masalah ya. Mulai dari jelas suatu mustaqim dan seterusnya sampai terakhir. Nah ini yang menjadi masalah kaitannya dengan tidak memahami bagaimana kita menikmati sholat itu. Dan kalau misalnya kita ada di sini yang ada saja, mungkin tidak semua bisa memahami arti sholat. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum. Pertanyaan yang bagus. Ya. Kalau kata Gus Dur, masalah itu hanya dua. Satu, masalah yang bisa diselesaikan dan masalah yang bisa diselesaikan. Gitu ya. Masalah yang bisa diselesaikan, kata beliau, nggak usah dipikirkan karena sudah bisa diselesaikan. Yang nggak bisa diselesaikan, nggak usah dipikirkan juga karena nggak bisa diselesaikan. Mari kita coba mencari celahnya maknanya. Di dalam sebuah kisah ada seorang anak murid bertanya kepada gurunya. Ini kalau nggak salah di kisahnya Imam Al-Bushairi atau di dalam kitab Al-Bushairi ya. Murid ini bertanya begini sama gurunya, "Hei guru, apa hukumnya saya ngaji tapi saya nggak tahu hukum tajwidnya?" Sebelum kita masuk ke sholatnya, apa hukumnya saya ngaji tapi saya nggak tahu hukum tajwidnya? Lalu beliau ini, gurunya ini tidak menjawab, tapi diberikan ember keranjang yang bolong. Nih, ambil air di sungai. Bingung murid ini. Tadi kan saya nanya, tiba-tiba dikasih keranjang bolong. Pergi ke sungai, namanya taat saja sama. Ambil satu keranjang, dua keranjang, tiga keranjang. Gak bisa terisi airnya karena keranjangnya bolong. Akhirnya balik ke sana gurunya. Gak bisa diambil airnya karena keranjangnya bolong. Apa yang disampaikan gurunya? Nah, coba kamu lihat kondisi keranjang yang kamu pegang sebelumnya dan sekarang, lebih bersih yang mana? Apa jawab sang murid? Lebih bersih yang sekarang. Begitu juga Allah. Sekalipun engkau tidak mengerti artinya, nggak tahu hukum tajwidnya, paling tidak itu sudah memberikan kebersihan di dalam hati. Itu Al-Quran. Sholat, Ustaz saya nggak ngerti karena selama ini kan tidak belajar bahasa Arab. Itu kan berbahasa Arab semua dalam sholat itu. Paling tidak ngerti gerakannya. Saat gerakan ini kan berpasrah Pak ya. Allah, ya Allah, aku pasrahkan semua urusan kepada. Paling tidak di gerakannya. Kalau kita tidak bisa memaknai setiap ayat-ayatnya yang kita baca, paling tidak itu gerakannya. Allah Akbar. Bahkan saat sujud, coba lihat gerakannya. Mohon maaf, ini kan mulia ya Pak ya kepala ya. Yang ini tempat tubuh ini kan lebih mulia kepala kita. Tapi saat kita sujud posisinya kan begini ya. Lebih mulia kepala kita saat kita sujud atau balikan posisinya kan gini. Itu coba kita maknai. Oh, ternyata kepala kita yang sering merasa banyak hal yang kita dapatkan. Kadang perlu waktu untuk sujud, kadang perlu untuk merendahkan diri ke hadapan Allah. Paling tidak digerakkannya ya Pak ya. Kalau kita tidak memahami dari setiap ayat-ayat itu sendiri. Karena sholat ini adalah bagian puncak dari semua amal yang kita lakukan. Makanya yang pertama kali kan dihisab adalah sholat. Itu yang pertama kali dihisab. Makanya saat sholat, setelah Allahu Akbar, itu kan ada dua versi. Ada yang kawan kita membaca di wajah dia jadi, kemudian ada yang baca Allahumma baini wa baina khotoyai, sama-sama benar. Tapi ujungnya coba kita nikmati bahasa ujungnya. Lillahi rabbil alamin. Kalau yang tadi adalah Allahumma baini wa baina khotoyai, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi dan lain sebagainya. Itu memberikan makna bahwa aku supaya dijauhkan dari segala dosa, dari segala kemungkaran, kemaksiatan dan lain-lain. Itu ujungnya niatnya powerful, serah berserah kepada Allah. Cirinya ini, ciri dasarnya sebelum sholat
khusus sholat. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau mau khusus sholat, bayangkan saat kau sholat, ini di surah Al-Baqarah, mulaqu rabbihim, kau bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau kau tidak merasakan pertemuan itu, wa annahum ilaihi raji'un, bayangkan saat kamu sholat, itulah hari waktu terakhir hidup. Jadi bahasanya, kita sholat, bayangkan sholat itu adalah tempat akhir hayat penghidupan kita. Makanya saya pernah bertanya sama kakek saya, kenapa masjid di kampung di Jawa-Jawa itu dekat dengan kuburan? Iya kan? Di Jawa-Jawa itu kan dekat kuburan masjidnya. Dia bilang gini, supaya kamu datang ke masjid ingat mati. Sekarang masjid kita beda, tempatnya di taman, tempatnya menjual sate. Akhirnya saat takbir ngipas sate, tangan kita satu dekat kabel, bawa kan? Nah, gitu. Itu ya Pak ya, sedikit maknanya. Semoga ada jawaban yang lebih baik nanti Bapak bisa temukan. Cukup atau ada lagi? Saya ada lagi. Oke, masih lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daripada pertanyaan tadi, kemudian mudah-mudahan bisa terkonfirmasi oleh batin saya. Artinya begini Ustaz, ketika membaca salah satu dari bacaan tadi terbesit di hati kita, misalnya Allahu Akbar, itu tadi kan maknanya Allah Maha Besar. Nah, itu terbesit dalam hati kita, apakah menyebabkan sholat kita menjadi batal atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu batal saat kemudian bacaan yang kita baca secara jahat itu berubah menjadi bahasa Indonesia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar terucap, tapi selama masih terbesit, ini bukan dihukumi batal, tapi merusak pahala daripada sholat-sholat kita. Artinya ini yang terbesit itu Allah Terbesit dalam hati aja. apa bahasanya? Allah Akbar dalam hati terbesit Allah Maha Besar. Oh, bukan terbesit yang lainnya, nggak masalah. Bahkan para ulama itu menyarankan ketika iya karena dua iya karena nasta'in, mungkin ada pertanyaan membaca. Ketika iya karena dua iya karena nasta'in, itu kita boleh meminta doa Allah. Beri permintaan pas membacanya boleh, selama di dalam hati. Makanya juga dikiaskan seperti halnya ketika kita wudhu di kamar mandi dengan yang ada di toilet. Boleh nggak wudhu di toilet? Boleh nggak wudhu di toilet? Boleh, boleh Pak wudhu di toilet. Tetapi bacaannya jangan bacaannya di dalam. Boleh, boleh. Saat sholat, misal saat sujud terakhir, tak ada lagi bahasa Arab yang kita baca yang terbesit di dalam hati kita saja, tidak masalah, tidak dihukumi batal sholat kita. Tapi kalau dari awal Allah Maha Besar, itu lah ya, tidak masalah. Baik, ada lagi? Cukup ya. Baik, alhamdulillah. Semoga pertemuan ini memberikan hikmah yang banyak kepada kita tentang syukur yang banyak terhadap Allah, sehingga kita dalam kehidupan dijadikan hamba yang bersyukur dan semua kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita tutup pengajian ini sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilangan dan kesalahan. Jika ada baiknya semua datang dari Allah, jika ada kurangnya itu pribadi saya sendiri. Qadarallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.